Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zakat. Bertemu lagi dengan aku Pria, dan kali ini ada Yuda Ardiansa. Oke, nah selama Ramadan ini Zakat Sukses menghadirkan podcast spesial, yaitu Podcast Duduk Bareng Ustadz. Sini duduk bareng ZS. Nah, karena Ramadan ini adalah momen yang istimewa banget ya untuk kita memperdalam ilmu dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita langsung aja menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Ustadz Anik Syahuri sebagai Ketua Dewan Pengawas Zakat Sukses. Masya Allah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pria, Mas Yuda, sehat-sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Udah siap puasa ya? Siap Bang Ustadz. Siap. Ya, Oke Ustadz, jadi kadang tuh di media sosial atau di kehidupan sehari-hari suka banyak banget pertanyaan gitu Ustadz tentang zakat, sedekah, dan juga tentang berbagi gitu ya Yud ya. Soalnya kan kayak kita anak muda yang bekerja di lembaga amil zakat, jadi suka ada banyak gitu saat pertanyaan masuk. Nah, kali ini kita bakalan tanya-tanya Ustadz ya Yud ya. Ya, silakan. Apa nih Yud pertanyaan yang bakal dikeluarkan pertama kali? Oke, jadi pertanyaan ini Ustadz, ini pertanyaan yang banyak ada di masyarakat. Nah, nanti kita bedah satu-satu ya Ustadz ya. Mohon izin Ustadz. Silakan. Ya. Oke, yang pertama Ustadz, ini yang paling utama sih ditanyakan di masyarakat. Zakat fitrah itu boleh gak Ustadz dengan uang? Iya, sebetulnya kalau dalam hadis itu kan secara teks ya, itu adalah so'an min syair wa so'an min tamr ya. Cuma kan itu zaman dulu dan tidak semua masyarakat itu familiar atau bahan pokoknya adalah kurma atau gandum. Makanya oleh para ulama akhirnya dikonversi dengan makanan pokok negara-negara tersebut. Nah, oleh orang Indonesia memang zaman dulu itu zakat fitrah selalu pakai beras atau bahan pokok. Cuma kan kadang-kadang susah ya, apalagi di perkotaan itu. Makanya ulama memperbolehkan bahwa zakat fitrah itu bisa dibayarkan dengan uang ya, untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat fitrah. Sebab kalau beras ya, itu harus beli beras lagi, apalagi orang-orang sibuk ya. Itulah kepentingan bagaimana fikih itu selalu elastis untuk setiap zaman dan setiap orang. Oke, jadi fleksibel gitu ya. Intinya untuk mempermudah ya Ustadz ya. Iya. Mempermudah untuk membayar zakat. Tapi kalau di kampung-kampung masih beras. Ya. Karena memang mereka kan tersedianya lebih banyak beras itu. Tapi kalau untuk perkotaan ya biasanya lebih banyak uang. Oke, nah kalau zakat fitrah sendiri nih Ustadz, kita mau menyalurkan zakat fitrah tapi bentuknya itu sembako gitu, bukan beras doang tapi sembako gitu. Itu bisa Ustadz? Ya bisa. Satu misal kan zakat sukses ini menerima zakat fitrah kebanyakan pakai uang ya, karena melalui transfer. Kemudian ada orang-orang mustahik yang butuhnya beras, maka itu bisa dari uang itu diberikan beras ya, kemudian dibagikan pada mustahik ya. Jadi dari orang berzakat fitrah dengan uang, kemudian disalurkan dengan beras ya, sesuai dengan kebutuhan mustahik itu diperbolehkan gitu. Jadi tidak harus zakat fitrah pakai uang kemudian disalurkan lagi dengan uang. Padahal kebutuhan mustahik itu adalah beras. Ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Berarti dari muzaki uang, nanti dari pengelola itu bisa dibelikan beras atau sembako untuk dibagikan ke mustahik sesuai kebutuhan mustahik tadi. Oke, benar sih. Lebih enak kayak gitu ya. Terjawab jelas banget kan. Betul. Ringkas, padat. Ringkas, padat, dan jelas. Seharusnya para muzaki harus lebih paham gitu. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, hukum menyalurkan zakat kepada asisten rumah tangga. Wah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi kan zakat itu memang harus diberikan pada mustahik yang ada 8 asnaf itu. Nah, itu yang harus kita pilah-pilah. Kalau asisten rumah tangga itu dia dalam kondisi atau kategori mustahik, maka nggak masalah. Itu kan. Ya, kecuali kalau sedekah boleh, orang yang mungkin punya boleh ya, sedekah. Tapi kalau zakat itu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan pada 8 asnaf. Nah, asisten rumah tangga meskipun itu di dalam tanggung jawab
ya majikannya. Tapi untuk zakat bisa aja ini kan ada tanggung jawab dalam gaji ya bulanan. Tapi ini ada zakat yang bisa diberikan kepada asisten rumah tangga. Oh, jadi nggak apa-apa gitu ya Ustaz? Ya nggak apa-apa, ya. Asal dia digolongkan sebagai yang mustahik. Mustahik 8 tadi. golongan itu Ustaz ya. Enggak, rata-rata asisten rumah tangga kan mustahik ya. Nah, Iya. itu diperbolehkan ya. Oh, kalau dia nggak termasuk mustahik, itu berarti nggak diperbolehkan Ustaz. Ya nggak diperbolehkan. Oh, nggak diperbolehkan. Ya, kecuali kalau satu misal asisten rumah tangga itu dia mahasiswi, misalnya dia masih, itu mustahik juga kan. Iya. Ya, dia bukan fakir miskin tapi dia mahasiswi menuntut ilmu, itu bisa. Fisabilillah Ya, gitu ya, fisabilillah, nah, itu. Oke. Jadi harus dilihat itunya asisten rumah tangga itu kalau dia nggak fakir miskin tapi dia masih mustahik ya diperbolehkan. Ya, diberikan zakat kepada asisten ART itu. Oke, Ustaz. Kalau misalnya ke anak asuh Ustaz, anak bukan kandung Ustaz, dia anak asuh dari kecil, itu hukumnya apa Ustaz kalau bayar zakat ke anak asuh? Anak asuh sama aja, Oh, karena sama. kan orang tua itu sebetulnya seorang bapak itu wajib memberikan nafkah itu pada anak sampai balik. Ya, maka ketika anak zakat itu nggak boleh diberikan pada anak kandung ya, karena dia sebagai tanggung jawab orang tua. Tapi kalau anak itu sudah balik, itu sifatnya sunnah itu. Jadi orang tua itu tidak wajib lagi memberikan nafkah pada anak. Nah, itu ada sebagian ulama yang memperbolehkan zakat diberikan pada anak yang sudah balik tapi dia belum punya pekerjaan, satu misal ya. Gitu. Tapi yang kalau istri atau orang tua itu menjadi tanggung jawab suami atau ya itu masih atau nggak boleh zakat diberikan itu. Nah, kalau anak asuh kan otomatis dia bukan bagian dari keluarga gitu ya Ustaz bukan ya. bagian dari keluarga, bukan bagian dari tanggung jawab orang tua itu, maka diperbolehkan. Ya asal anak asuh tadi masuk dalam 8 golongan itu. Itu inti dari zakat. Berarti ya. balik lagi ke 8 golongan itu Ustaz ya. Kalau anak asuh itu masuk dalam mustahik, ya dia diperbolehkan itu. Oke. Tadi masih berkesinambungan ya dengan pertanyaan sebelumnya Ustadz. Kalau misalkan keluarga tadi Ustadz udah sebutkan kalau nggak boleh gitu ya Ustadz ya ke anak gitu. Tapi tadi ada sebagian ulama juga yang bilang kalau anaknya udah balik terus nggak punya pekerjaan itu boleh. Tapi kalau misalkan kayak ke saudara tapi masih deket gitu Ustadz, kayak misalkan ke paman atau bibi gitu, kalau kita mau menyalurkan zakat ke mereka gimana Ustadz? Ya kalau paman bibi kan nggak menjadi tanggung jawab seorang orang tua atau laki-laki atau itu, maka ya boleh. Ya justru lebih utama zakat itu diberikan pada anak saudara terdekat untuk jadi menjalin silaturahim, ya kan? Dan mereka memang butuh itu. Iya. Ya, jadi paman, kemudian bibi, adik, sepupu, ya. Satu misal kita punya adik, ya, itu tidak menjadi tanggung jawab, dia boleh menerima zakat dari kita kalau dia mustahik. Jadi kalau kita membayar zakat ke mereka hukumnya ya udah sah gitu ya Ustaz ya. Sah ya. Dan kalau memang mereka mustahik diutamakan ya sebagai keluarga terdekat itu. Tapi kalau keluarga terdekat itu tidak ada golongan mustahiknya, berarti nggak harus Ustaz? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kalau sedekah boleh. Kalau sedekah zakat, boleh, tapi jangan. Kalau zakat nggak boleh. Cari di luar keluarga berarti di luar atau keluarga terdekat. Dicari keluarga yang memang mustahik. Ya, kalau keluarga nggak mustahik jangan dikasih atau jangan dibagikan zakat. Tapi kalau sedekah boleh Ustaz? Ya, sedekah boleh. Itu perbedaan antara sedekah sama zakat. Ya. Oke, baik. Nah, Ustaz, kalau hukumnya menyalurkan zakat tapi itu belum sampai haulnya Ustaz. Sedangkan di sekitar kita tuh banyak masyarakat yang mungkin nggak mampu gitu ya Yud ya, dan kita punya harta tapi belum belum sampai haul. Sampai haul ya. Jadi beda tadi ya antara zakat fitrah sama zakat mal kan. Kalau zakat fitrah itu kan waktunya khusus di bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan itu kalau dia satu nisab kemudian satu haul namanya zakat mal. Nah, zakat mal memang ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama nisab, yang kedua haul. Kalau nisabnya ada, haulnya belum nyampe, itu namanya bukan zakat. Karena itu syarat itu adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi. Nah, meskipun di situ ada tetangga yang fakir miskinnya itu, maka bukan zakat.
ya sedekah. Sedekah biasa ya Ustaz Ya, ya? sedekah biasa itu. Karena kalau zakat tuh ada syarat rukunnya. Jadi Kalau sedekah ya kapan saja, berapa saja, nggak harus 1 nisab atau nggak harus 1 haul, nggak harus 2,5%. Kalau sedekah ya. Tapi kalau zakat, haul dan nisab itu menjadi syarat. Ya. Kalau salah satunya nggak ada, Berarti nggak bukan bisa disebut dengan zakat. sedekah biasa aja Sedekah gitu ya biasa, Ustaz ya. Oh, Jadi jangan nunggu ini udah kelaparan kemudian karena belum zakat, nanti nunggu, kan keburu dia meninggal itu. Iya, Padahal sedekah kan kapan saja, dan sedekah itu juga utama, ya, banyak pahalanya. Jadi lebih baik ya udah sedekah gitu, gitu. jangan nunggu haul zakat. Iya. Insya Allah pahalanya sama ya Ustaz ya. Ya pahalanya justru lebih besar, ya kan? Karena iya. di situ ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh saudara kita itu. Sementara zakat itu kan kewajiban. Jadi sedekah itu sunnah, ketika dilaksanakan dia pahalanya banyak. Itu. Tapi kalau zakat itu kalau nggak dilaksanakan dia berdosa karena kewajiban. Ya, makanya di sana ada syarat rukunnya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, terutama dengan sedekah ya. Iya. Jadi sedekah kepada keluarga terdekat itu pahalanya 2. Kemudian kepada orang lain itu 1 pahala. Itu kenapa? Karena memang keluarga terdekat itu adalah menjadi poin penting untuk kita ya bantu, kita perhatikan itu. Itulah betul. Islam ya. Jadi Masya Allah. Ya, ada adab-adab atau ada nilai-nilai yang perlu kita jalankan ya sebagai bagian dari interaksi kita dengan masyarakat atau keluarga ya. Nah tadi udah di bridging juga nih sama Mas Yuda soal zakat penghasilan ya Ustadz ya. Nah di zaman sekarang tuh familiar banget dengan yang namanya tuh saham ya Ustadz. Dan ada kan ya Ustadz zakat saham. Nah itu perhitungannya gimana sih Ustadz? Ya sebetulnya zakat saham itu sama dengan zakat mal ya. Kalau nisabnya kan 85 gram emas ya. Kemudian nilainya adalah 2,5%. Nah, memang zakat ini kalau zakat perusahaan ya, kemudian setelah akhir tahun dihitung-hitung ada dividen ya, yang nantinya akan dibagikan kepada pesaham, ya itu dihitung itu. Satu misal nilai saham sama dividen 100 juta, satu misalkan dalam hitungan setahun itu, maka ya dikeluarkan 2,5%. Tapi biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sebelum dibagikan dividen pada para pemegang saham itu biasanya udah dikeluarkan oleh perusahaan. Maka pada saat itu pesahamnya ketika menerima dividen tidak wajib membayar zakat lagi. Tapi beda dengan saham dia di Bursa Efek Jakarta satu misal kan. Di bursa. Nah, itu harus dihitung nilai saham yang berjalan berapa ya. Kemudian dividen selama setahun itu berapa. Maka itu dinilai kalau memang dalam 1 tahun nilai saham sama dividen itu ya mencapai 100 juta satu misal, maka dia ya yang punya saham itu yang mengeluarkan 2,5%. 2,5%-nya. Ya, itu tapi kalau belum nyampe ya enggak ya Ustaz ya. Kalau belum nyampe enggak itu atau tidak senilai 85 gram emas ya enggak nyampe. Satu misal dihitung akhir tahun itu cuma 40 juta itu dengan dividen ya enggak wajib zakat itu ya. Jadi ada saham perusahaan ketika perusahaan itu sebelum membagikan dividennya itu sudah mengeluarkan zakat karena zakat perusahaan ya plus dividen, maka pemegang saham itu nggak wajib zakat. Tapi kalau kan ada pemain-pemain trading ya punya saham itu harus dihitung harga pokok saham berjalan sama dividen selama setahun. Kalau sudah 1 nisab ya sudah haul, maka dia wajib melakukan zakat mal ya atau saham itu senilai 2,5%. Oke, jadi emang ada ketentuannya khusus ya satu untuk saham ini. Jadi sebetulnya itu digolongkan zakat mal, cuma dalam istilah kontemporer saham. Ya. Oke, baik. Sama ini sekarang juga banyak sekali bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru. Contohnya tuh kayak content creator atau freelancer. Itu kan penghasilannya tidak tetap ya Ustaz. Nah, itu saya tuh banyak pertanyaan ketika dia mau bayar zakat bagaimana perhitungannya gitu Ustaz. Iya. Jadi itu kalau pekerjaan itu disebut dengan zakat profesi ya. Jadi zakat profesi itu zakat yang memang dia bergerak dalam profesi itu. Nah ini memang ada ulama yang
mensyaratkan nisab dan haul. Tapi ada sebagian ulama yang ketika dia mendapatkan gaji itu atau pemasukan itu sudah 1 nisab, maka saat itulah dikeluarkan. Itu dikiaskan dengan zakat zuru atau pertanian. Jadi pertanian itu ketika dia panen sudah 1 nisab, ya dikeluarkan, nggak harus nunggu 1 tahun. Jadi ketika misal dia konten kreatornya itu pada bulan 1 dia tidak sampai 1 nisab gajinya. Tapi bulan ketiga misal sudah sampai nisab, ya udah dikeluarin aja pada saat itu. Itu dikiaskan sebagai zakat pertanian. Meskipun ada sebagian ulama yang harus satu tahun, ya. Tapi untuk istilahnya supaya hati-hati, ya, istilahnya uangnya juga berkah, ya. Apalagi ini sudah 1 nisab, ketika mendapatkan ya udah itu, karena itu zakat profesi, ya, zakat yang dia mendapatkan setiap bulan. Ya, beda dengan zakat mal kan, atau perdagangan itu kan harus hitung 1 tahun, ya, antara pokok sama nanti keuntungan itu. Kalau zakat profesi kan dia mendapatkan pada saat itu saat itu juga. Kalau udah 1 nisab, ya sebaiknya untuk hati-hati ya dikeluarkan, dizakatkan itu, dan itu nilainya 2,5%. Jadi nggak perlu nunggu 1 tahun ya. Karena dikiaskan dengan zakat pertanian. Ketika sudah panen, otomatis dia harus dikeluarkan kalau sudah 1 nisab. Kalau pendapatannya udah berjuta-juta langsung yuk, jangan ditunda lagi. Karena kalau ditunda nanti setahun, ternyata habis kan. Akhirnya nggak berzakat. Itu yang harus kita waspadai sih. Kalau misalkan Ustadz, misalnya saya gitu ya Ustadz, saya punya aset gitu banyak di desa ceritanya. Tapi ceritanya ya. Ceritanya. Tapi itu kayak aset kosong gitu loh Ustadz yang nggak kita pakai, itu apakah kita wajib juga mengeluarkan zakat atau enggak? Jadi namanya zakat itu adalah dari harta yang bergerak, bertambah, dan menguntungkan. Kalau harta itu tidak kita kelola, tidak kita investasikan, tidak kita gerakkan, ya, sehingga tidak ada pemasukan ya dari itu, maka tidak wajib zakat. Seperti rumah, rumah itu ya nggak wajib zakat meskipun nilainya 10 miliar. Tapi kalau ada rumah meskipun nilainya cuma 10-50 juta, tapi kalau itu kita kontrakkan, kita sewakan, maka dari uang sewa itu harus kita zakatkan. Hitung 1 tahun, 1 nisab, maka harus wajib zakat. Jadi kalau punya kekayaan tapi tidak menghasilkan, ya, maka itu tidak wajib zakat. Ya, termasuk rumah kosong atau rumah ditempati atau tanah yang kosong, ya tidak menghasilkan, itu ya nggak wajib zakat karena nggak ada manfaat yang kita dapatkan. Kalau rumah kosong disewakan itu berarti maksudnya zakat perdagangan? Ya, zakat perdagangan bisa, atau zakat mal bisa juga. Ya. Jadi karena di situ ada nilai manfaat. Ada nilai manfaatnya. Ya. Kalau dia nggak dipakai sama sekali itu nggak harus keluar zakat. Ya, kalau artinya nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, ya nggak ada. Ini meskipun nilainya itu besar, ya nggak wajib zakat. Jadi kalau kosong ya udah nggak usah. Ya kosong, ya tanah kosong satu misal, ya atau rumah kosong, atau rumah ditinggalin, itu kan ada manfaatnya, tapi tidak untuk bisnis. Nah, itu nggak wajib zakat. Iya. Berarti yang punya tanah kosong, yang punya rumah kosong, biar lebih berkah ya hartanya dimanfaatkan. Nanti kan hasil uangnya bisa dijakatkan. Iya. Keberkahan lagi nanti dapat zakat. Betul. Jadi ngalir. Gitu. Oke, Sat. Selanjutnya, Sat, sekarang ini banyak muncul tuh kripto, Sat. Banyak tuh anak-anak muda juga yang menanyakan, atau generasi milenial juga menanyakan kripto itu perhitungan zakatnya seperti apa gitu kan? Iya. Memang kripto itu masih, kalau di Indonesia masih ikhtilaf ulama ya. Ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan karena kripto itu mata uang digital yang tidak bisa diukur. Di sana ada gharar, ada bisa juga penipuan karena nggak ada aset yang bisa dipegang. Tapi oleh Malaysia itu, keputusan Majelis Ulama Malaysia itu
itu sekarang jadi komoditas ya, karena kripto itu jadi perdagangan ya, dibuat jual beli atau jadi aset-aset yang bisa dimiliki. Maka ketika kripto itu bisa dimiliki dan bisa dijual belikan, kemudian sudah ada satu nisab dan satu haul, ya wajib dizakatkan. Nah, tapi untuk mengukur kripto itu zakat, itu dilihat, dikonversi ya nilainya itu dengan mata uang yang ada. Ya, kalau sekarang kan Bitcoin itu kan, satu Bitcoin itu kan sekarang ini $24.000 ya kan, satu Bitcoin ya. Kalau dolar kan cuma $1 itu 16.000 ya. Kalau Bitcoin ini satu Bitcoin 24.000, berarti kan lebih dari nisab. Nah, itu ketika dia mempunyai kripto ya, Bitcoin 1 sampai 1 tahun, maka dia wajib zakat. Ya, zakatnya 2,5% ya. Kita $600 lah itu, 9 jutaan itu. Nah, kalau Malaysia karena Gen Z itu ya, saya baca itu lebih dari berapa, 30% itu. Bahkan tahun kemarin zakat dari kripto itu sampai 44.000 ringgit. Besar banget. Jadi setiap tahun naik karena anak-anak atau remaja mulai dari 18 tahun sampai 25 tahun itu sekarang transaksinya pakai kripto. Nah, untuk di Indonesia memang karena ada istilah ulama itu, jadi masih ragu-ragu apakah kripto itu halal apa haram. Ada sebagian ulama memang memperbolehkan karena itu sudah jadi ukuran transaksi di dunia internasional. Ya, cuma kan tadi ada unsur gorornya. Ya, kalau seandainya dia rugi, ya nggak ada jaminan siapa yang itu kan, yang nanggung kan. Kalau kayak dolar itu kan jelas itunya, rupiah kan jelas transaksinya. Itu tinggal dilihat dari situ. Tapi prinsipnya ketika itu sudah jadi komoditas ya, dan ada nilai satu nisab ya, kemudian satu haul ya, bisa memakai pendapat ulama Malaysia. Jadi bisa dipakai Ustaz, bisa dipakai ya. Kalau satu misal dia punya 10 Bitcoin, kan 20.000 kali 10 itu sekian. Sudah miliaran. Tumpah ruah. Ya, artinya ini memang akan diperbincangkan terus di dunia fikih ya, kontemporer ya. Nah, nanti ketika itu sudah jadi komoditas internasional dan aman, ya bisa aja itu nanti bisa dijadikan sebagai hal yang halal ya, dan harus wajib zakat ketika sudah masuk haul dan nisab. Oke Ustadz, menarik sekali ya Ustadz tadi tentang kripto ini. Untuk selanjutnya tuh ini juga nggak kalah menarik ya di kalangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi misalkan kayak aku nih Ustadz, saya itu gajinya misalkan udah besar gitu kan. Nah terus saya kena pajak nih Ustadz, pajak 21%. Apakah saya masih wajib bayar zakat Ustadz? Iya, jadi sekarang kan ada undang-undang pajak dan zakat ya. Artinya orang yang sudah membayar pajak dan itu dibayarkan kepada lembaga-lembaga resmi yang mendapatkan izin, itu bisa menjadi pengurang zakat. Nah, ketika itu sudah menjadi pengurang zakat, maka dia tidak wajib zakat lagi. Karena sudah dipotong dalam pajak itu. Iya. Tapi kalau pajaknya satu misal masih kurang dari nilai zakatnya, ya ditambah aja. Ya, satu misal pajaknya cuma 1 juta satu misal, tapi zakatnya itu lebih dari 1 juta. Ya berarti yang dibayar zakatnya adalah kekurangannya itu. Oh, jadi hanya tinggal bayar sisanya aja sisanya, gitu ya? Ya, tapi kalau bayar pajaknya lebih besar daripada nilai zakatnya, otomatis itu sudah gugur. Udah gugur kewajiban zakat kita. Ya, karena itu udah undang-undang ya, dan yang syaratnya adalah membayar pajaknya itu di lembaga-lembaga atau ya di lembaga resmi ya, dan di situ ada keterangan membayar pajak gitu, atau sudah membayar pajak itu. Atau kalau mau yang lebih aman, itu bayar zakat dulu, ya kan? Oh iya, benar juga. Nanti sebagai pengurang pajak. Sebagai pengurang pajak. Atau misal orang bayar zakat ke zakat sukses senilai sekian. Nah, tapi dia masih ada beban pajak yang harus dikeluarkan. Nah, itu berarti nilai zakat itu yang sudah dibayarkan itu sebagai pengurang pajak.
Jadi bisa harus juga dibalik gitu ya, begitu. Ustaz, ya? Ya, harus dibalik. Oh, Ya, iya, benar, supaya benar. supaya ada apa namanya keberkahan harta itu. lagi, Sebab betul. kalau dibayar pajak duluan, nah, sementara pajaknya besar, nah, itu Iya. kan yang rugi dirinya. Iya, Karena dia nggak bayar tidak. zakat ya. Iya. Nah, makanya ketika dia sudah satu nisab, satu haul, ya lebih baik bayar zakat dulu ya kepada lembaga-lembaga yang resmi. Nah, nanti di situ ada keterangan sebagai pengurang pajak. Ya, sehingga ketika dia membayar pajak itu sudah berkurang karena sudah ada zakat yang dikurangin untuk pembayar itu. Jadi itu yang harus dibalik gitu. Iya, Ya. benar. Jadi Iya. kayak kita mengejar akhirat dulu ya Ustaz, Oh iya, baru benar. dunia gitu kan, Iya, bayar betul, pajak dulu, betul. bayar zakat dulu, baru habis itu bayar Iya, pajak. jadi zakat sebagai pengurang pajak. Iya, Oke, sebab benar, kalau benar. dalam apa namanya pajak itu pasti lebih banyak atau lebih besar daripada zakat. Iya. Nah itu. Nah kalau di apa namanya dibalik bayar pajak dulu Nanti Zakatnya Iya, enggak. zakatnya Zakatnya itu. Orang nggak enggak. dibayar kan. Iya. Ya justru Malah harus rugi bayar kita. pajak dulu sebagai pengurang bayar zakat dulu sebagai pengurang pajak. pajak. Ya itu yang Oke. yang harusnya dilakukan oleh setiap muslim. Nah itu. Oh, Masya Allah, Iya. insight-nya keren banget sih. Iya. Jadi bisa disimpulkan ya Ustaz, kalau zakat kontemporer ini semuanya bisa dijakatkan asal sesuai dengan syarat tadi ya, sudah sampai nisab dan haul itu ya Ustaz. Haulnya ya. Oke, mulai dari kripto tadi, aset Iya, kosong kan, saham pajak. Ya, saham ya. Oke, berarti yang penting sudah sampai nisab dan haulnya itu yang Haul paling ya, penting karena Ustaz. itu apa namanya, kecuali tadi zakat profesi itu boleh dibayarkan ketika dia mendapatkan gaji itu Gaji. satu nisab. Oke. Ya, tidak harus menunggu satu haul karena itu dikiaskan dengan apa zakat pertanian, yang harus dibayarkan ketika panen. Oke. Dan kadar pastinya 2,5% ya Ustaz. Ya, semuanya Iya, 2,5%. 2,5%. Ya, Itu yang kecuali perlu nanti dicatat. hadiah atau barang temuan itu beda. Gak bakal nambah tiba-tiba jadi 10%, 12% gitu ya Ustaz zakat ya. kecuali zakat pertanian ya. Zakat pertanian kan ada 10, ada 5. Cuma Pak, kalau para ulama itu meskipun dikiaskan dengan zakat pertanian, tapi nilai zakatnya 2,5% kalau itu apa profesi, ya. Oke. Karena zakat pertanian kan dia punya khususan. Iya. Ketika dia menanam, dia apa tanda hujan, otomatis kan tidak ada biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Nah, itu ada nilai Ada nilai. khususnya. Ada Ya, sendiri. ada sendiri. Oke. Terjawab jelas, Bri. Betul, dan ini insight yang sangat menarik sekali untuk sahabat semuanya yang mungkin mengalami masalah-masalah tadi ya. Iya. Kayak harus zakatnya itu gimana, bayarnya kemana, terus juga hukumnya tuh boleh atau enggak gitu kan, kadang masih ada yang bingung. Dan alhamdulillah sudah dijelaskan dengan singkat dan padat dan juga jelas sekali oleh Ustadz Ani. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat, tadi udah banyak banget dijelaskan tentang zakat ya, ada zakat penghasilan, terus zakat mal gitu, zakat penghasilan, terus ada apa zakat fitrah juga. Tadi udah ada insight-insight yang diberikan oleh Ustadz Anik. Nah mungkin ada juga nih masalah di luar zakat yang banyak jadi pertanyaan ya Yud ya, di Betul, luar betul banget. sana gitu. Salah satunya adalah terkait masalah Fidyah. fidyah. Nah, Oke. terkait fidyah nih Ustaz, ada satu pertanyaan itu ya. Mengapa perhitungan fidyah itu berbeda-beda Ustaz? Jadi ada yang bilang 1 kali makan mengenyangkan, ada yang bilang 3 kali makan mengenyangkan. Itu yang bagaimana Ustaz? Ya sebetulnya kalau dalam hadisnya kan jelas ya. Jadi dalam bentuk apa namanya satu mud ya. Ya, satu mud, atau kalau dikonversi ke pokok itu ini apa namanya kalau menurut Imam Syafi'i yaitu 7 on ya, 7 on. Atau kalau dalam istilah hadisnya itu ya satu apa namanya, atau ini ya ketika orang doa itu ya segini. Ya Satu genggaman bukan Ustaz? Oh, enggak satu. Inilah ya apa namanya. Adahan apa sih? Tadahan, iya. Tadahan ya. Cuma kan kalau orang Arab itu kan tangannya besar, Besar. ya. Ya, beda ya Mas Arif ya. Iya. Kemudian apa satu mud atau ini apa namanya orang Arab segini kan, apalagi korma maupun gandum itu kan Muat banyak Ustaz. banyak dan udah kenyang itu. Iya. Nah, makanya para ulama itu sebetulnya lebih mengambil jalan tengah itu. Jadi kalau dikonvensi ke apa bahan pokok yang lainnya, Iya. terutama beras ya, memang ada ulama yang satu mud yang 7 on tadi. Tapi kalau banyakkan ulama ya 1,5 kilogram ya. Oh, Jadi 1,5 kilogram itu karena
kalau saat 7 on kan susah itu ya untuk makan aja susah. Iya. Tapi kalau 1,5 kilo itu kan masih wajar ya untuk dimakan satu hari maksudnya. Ya, apalagi kalau itu dikonversi dengan uang ya oleh Basnas maupun Majelis Ulama itu kalau dikonversi ke uang ya fidyah itu sekitar 40.000 atau 45.000. Iya. Nah kalau 7 on kan jomplang itu kan. Betul. Iya, makanya zakat sukses ya mengambil jalan tengah yaitu 1,5 kilo ya setiap hari ketika dia meninggalkan puasa. Kali berapa hari ketika dia meninggalkan puasa. Kalau 1 bulan ya berarti 1,5 kali 30 hari. Ya puasanya kalau 29 ya kali 29 itu. Atau kalau dikonversi ke uang ya tadi 40.000 kali hari yang ditinggalkan itu. Karena fidyah itu kan tadi istilahnya tebusan, menebus puasa yang ditinggalkan. Ya dalam Al-Qur'an sangat jelas itu. Ya, makanya miskin itu ta'amu miskin di situ ya sebetulnya tadi perhitungan bukan 1 hari atau 1 kali makan ya. Jadi kalau puasa itu kan otomatis dia meninggalkan buka dan sahur kan. Iya, betul. Ya kan nggak mungkin kalau buka aja kemudian atau sahur aja gitu ya Ustaz ya. Makanya yang jalan tengahnya tadi ya 1,5 kilo. Jadi untuk mencukupi kebutuhan 1 hari. Kalau dikonversi dengan bahan pokok. Ya, tapi kalau dengan uang itu 40 sampai 45.000 ya. 45.000 berarti kan 45.000 kan untuk makan sehari kan. Iya. Soalnya kan nggak mungkin kalau orang makan kemudian makan sekali 45 hari kecuali di 45.000 kecuali di di resto. Gitu ya. Kalau di rumah kan, nah itu dari sisi itulah kita mau memakai jalan tengah tadi. Ya, jadi kalau beras 1,5 kilogram, kalau uang itu 45.000 yang bisa untuk mencukupi kebutuhan 1 hari. Dan itu diberikan pada miskin. Ya. Kalau fidyah itu tidak ada istilah mustahik, ya dia lebih banyak diberikan pada miskin. Karena dalam Al-Qur'annya miskin, ya. Jadi dicari orang-orang yang memang sangat membutuhkan, ya. Kemudian fidyah diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bahan pokok. Ya. Baik Ustadz, nah terkait fidyah juga banyak pertanyaan Ustadz terutama di kaum perempuan ya, yang mana perempuan kan kadang dia berhalangan nih di Ramadan gitu. Nah pernah ada pertanyaan Ustadz, gimana sih kalau misalkan saya misalnya saya udah tahun lalu tuh saya punya utang puasa gitu 7 lah, hitung aja 7 gitu. Nah terus abis itu saya sampai Ramadan datang nih sekarang kayak belum bayar hutang puasa itu, apakah saya wajib untuk membayar fidyah atau hanya cukup qada saja Ustadz? Iya, jadi fidyah itu dibayarkan atas orang-orang yang memang tidak mampu berpuasa, baik puasa sekarang maupun yang akan datang. Ya seperti orang tua yang sakit yang menahun, atau dia memang karena hamil ya, atau karena menyusui. Tapi kalau di luar itu ketika dia nggak puasa ya harus diganti dengan qada. Tapi kalau misal habis sampai ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya, itu memang ada sebagian ulama, maka ketika nanti setelah bulan Ramadan dia harus mengqada dan berfidyah karena dia melewati bulan Ramadan. Ya, makanya itu yang harus hati-hati ya, ketika dia meninggalkan puasa tahun lalu sebelum puasa Ramadan datang, ya sebaiknya dia mengqada ya. Dan harus sudah selesai gitu ya Ustaz. Sudah selesai, kecuali kalau memang dia sama sekali nggak bisa ya. Dan fidyah itu bisa dibayarkan kalau memang kita punya orang tua nggak mungkin dia puasa, bisa dibayarkan fidyah sebelum Ramadan. Iya. Berarti nggak harus di Ramadan ya? Nggak harus di Ramadan, ya, karena sudah diperkirakan orang tua kita ini nggak mungkin bisa puasa. Nah, itu boleh dibayarkan sebelum Ramadan pun ya. Tapi kalau soal untuk case tadi berarti bisa dia untuk qada puasa saja tanpa bayar fidyah gitu ya Ustadz ya? Ya itu kalau ada sebagian ulama meskipun sudah lewat bulan Ramadan berikutnya ya, tapi kalau untuk hati-hati ibaratnya itu kan
ada ikop ya, ada sanksi. Nah, ini udah dikasih waktu 1 tahun, 11 bulan ya, 11 gitu bulan ya. tapi nggak itu. Makanya ketika dia masuk Ramadan berikutnya, ya nanti setelah Ramadan dia harus qadha dan bayar fidyah. Ya sebagai tambahan sanksi. Ya, itu makanya ulama ada itu. Ya, harus hati-hati sih, apalagi cewek ya. Iya, perlu diingatkan itu berarti. Iya, harus ingat dia utang puasanya berapa. Terus jangan sampai dia belum bayar puasa saat bulan puasa selanjutnya tuh datang gitu. Atau enggak harus bayar fidyah. Nanti ikopnya ditambah itu ya. Iya, benar. Iya. Oke, Ustaz. Ini Ustaz, tadi kan Ustaz Tani juga sudah menjelaskan ya kalau sedekah yang utama tuh ke keluarga terdekat, Ustaz. Nah, itu mengapa sih, Ustaz? Kenapa keluarga terdekat itu yang utama gitu, Ustaz? Ya, pertama karena memang keluarga itu kan bagian penting dari lingkaran kecil kita ya, setelah keluarga inti ya, antara bapak, ibu, anak ya, atau orang tua yang masih hidup. Kemudian adik, kakak, ponakan, terus itu keluarga terdekat. Makanya tingkatan sedekah itu kalau dalam bahasa-bahasa fikih itu yang pertama untuk diri sendiri, itu paling utama. Yang kedua adalah untuk keluarga terdekat. Yang ketiga untuk tetangga, ya. Yang keempat baru untuk fakir miskin yang di luar itu. Nah, ini untuk menjaga silaturahim. Masa keluarganya masih ada yang butuh, kita udah bantuan keluar. Ya, bantuan keluar itu. Nah, itu dengan secara manusiawi juga itu, apalagi secara kekeluargaan itu pasti akan menjadi nanti gap antara keluarga itu. Makanya Islam bahkan dalam Al-Quran surat An-Nur itu kan dijelaskan ya bahwa yang paling utama ya memberikan sedekah itu adalah pada keluarga terdekat. Bahkan ya termasuk zakat, kalau memang keluarga terdekat itu dia fakir atau mustahik ya dia diberikan dulu. Ya, harus diutamakan gitu ya Ustaz. Ya, harus diutamakan, dan itu bagian dari ajaran Islam ya, untuk menjaga kerukunan keluarga. Ya, silaturahim dan lain-lain itu harus diutamakan ya. Berarti urutannya diri sendiri, keluarga, tetangga, diri baru sendiri, maksudnya diri sendiri dan keluarga inti. Diri sendiri, keluarga inti. Diri sendiri dan keluarga nih udah include gitu. Nah, include tetangga, keluarga kayak paman, bibi, keponakan, adik, kerabat. Baru setelah itu tetangga, baru setelah itu masyarakat luar. Nah, itu berarti sahabat perlu diingat-ingat tuh gitu. Jadi ada yang lebih utama sedekahnya ke siapa dulu, baru nanti yang terakhir gitu. Iya, ada tingkatannya gitu ya. Oke Ustadz, nah selanjutnya tuh kadang kalau kita ngasih gitu ya Ustadz, kalau kita bersedekah kadang tuh kayak secara nggak sengaja kita ngungkit gitu, kayak misalkan saya ngasih Yuda, kan kemarin udah gua kasih gitu. Nah itu gimana sih Ustadz hukumnya secara syariah gitu? Apakah itu nggak apa-apa atau nanti tuh kita nggak dapat pahala apa-apa karena kita ngungkit gitu? Iya, jadi pendekatannya juga harus dilihat ya sikonnya. Misal orang yang kita kasih itu setiap hari minta terus ya, nah, itu bisa aja untuk mengingatkan bahwa minta-minta itu nggak bagus. Nah, ya kemarin kan sudah saya kasih, masa ini minta lagi gitu kan. Ya. Tapi kalau dia memang orang yang butuh kemudian minta dan kita kasih ya, maka sebaiknya ya jangan diungkit-ungkit gitu. Tapi kalau seandainya kita tidak sengaja membahasnya, ya namanya nggak sengaja, nggak masalah ya. Tampil kita minta maaf bahwa itu ini juga untuk mengingatkan ya pada orang yang kita beri itu supaya mereka juga terus memberdayakan diri supaya ya tidak dikasih itu, karena yadul ulya khairun min yadus sufla. Orang yang membeli itu lebih baik daripada orang yang menerima atau meminta itu. Iya, betul. Ya, jadi harus dilihat itunya itu. Kalau memang wataknya dia minta terus gitu ya, itu memang harus diingatkan dengan cara-cara seperti itu, nggak masalah. Ya. Jadi ingetin ya, kan kemarin udah dikasih, gitu. Sekarang berusaha gitu. Tapi kalau memang dia butuh kemudian kita kasih ya, itu ya sebaiknya jangan diungkit-ungkit. Ya, apalagi dengan dijelek-jelekin terus itu dalam Al-Quran akan membatalkan sedekah kita. Bahaya banget itu ya. Ya, hati-hati. Kalau nggak sengaja ya, karena memang bercanda, tapi setelah itu kita minta maaf gitu ya Ustadz ya, dan istighfar sama Allah, insya Allah itu akan jadi bertaubat lah gitu ya Ustadz ya, minta maaf ke orangnya, terus juga beristighfar. Istighfar itu bagian dari
penyesalan, ya perbaikan diri itu penting. Oke, Ustaz. Ada kasus lagi saya di sedekah ini juga saya ngalamin juga sih saat kasus ini nih. Jadi kalau misalnya saya sedang mengalami kesulitan nih saat di diri saya sendiri, tapi di sekitar saya itu ada orang yang membutuhkan gitu saat. Nah itu saat itu kadang bingung tuh saat tuh mau utamakan diri sendiri dulu gitu kan, atau mau iya atau mau bantu orang lain dulu. Nah kadang bingung saat gitu kita mau mendahulukan yang mana gitu saat. Iya tadi bahwa sedekah itu yang pertama kepada diri sendiri ya, kepada orang lain, apalagi diri sendiri masih membutuhkan. Tapi ada juga kasus-kasus di mana para sahabat ya meskipun dia butuh karena ada orang lain butuh, kemudian dia mendahulukan ya orang lain, itu pahalanya sangat banyak. Yang dalam Al-Quran disebut dengan orang yang ithar. Ithar itu mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Ya, termasuk juga dalam hal sedekah. Ya. Jadi kalau memang dia mampu menahan kesabaran, ya kemudian dia mendahulukan orang lain, ya kebutuhan dia dikalahkan atau diakhirkan ke saudaranya, itu lebih bagus itunya. Tapi jangan sampai ketika dia dia butuh kemudian dikasih ke temannya, kemudian dia ngedumel. Itu sering terjadi ya. Boleh. Itu sering terjadi Ustaz. Ya, coba kalau tadi nggak saya kasih. Penyesalan jadi penyesalan gitu ya. Itu nggak boleh misalnya. Jadi kalau udah memberi buat orang lain ikhlas. Orang ithar itu ya orang yang udah tawakal pada Allah SWT. Jika Abu Bakar radhiyallahu kan menyerahkan atau mengifakkan seluruh hartanya kan memang udah ikhlas. Udah ikhlas. Ya, artinya sudah nggak mikir lagi dari mana nanti kapan itu. Ya udah begitu. Nah, kadang-kadang kan karena iman kita belum kuat. Itu dia Ustaz. Makanya kelihatannya butuh. Tapi kita tadi geremeng kalau bahasa Jawanya ya. Dumel gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Mendingan kalau itu lebih baik kita utamakan diri sendiri dulu gitu ya. Baru setelah ada lebihnya kita kasih ke orang lain. Lebih baik. Jadi harus tanamkan rasa keikhlasan dulu nih kita ikhlas atau enggak, bakal bisa sabar atau enggak gitu Ustaz ya. Atau satu misal kita punya uang sekian ya, separuhnya kita, separuhnya dia, nggak apa-apa, jangan dikasih semuanya kemudian dianya itu ya. Jadi memang harus diukur orang sedekah itu diukur kemampuan diri sendiri, apakah saya ikhlas atau tidak gitu kan. Karena keikhlasan itu menjadi kunci diterimanya sedekah. Sedekah itu berkah karena memang kuncinya di ikhlas. Bukan karena banyaknya ya. Tapi karena keikhlasannya tapi kalau banyak ikhlas ya bagus. Lebih banyak lagi pahalanya bagus ya. Berlipat ya. Maka kadang-kadang hati itu ada frekuensi yang kita sendiri bisa merasakan. Ikhlas gak ya? Ikhlas nih. Hanya diri kita dan Tuhan yang tahu Ustaz. Atau jangan melihat orang lain. Wah ini jangan sampai kalah nih saya. Wah itu saingan ya Ustaz ya. Itu juga nggak boleh itu. Saya ikhlas kok. Nah, padahal hatinya tapi dalam hati aduh. Ikhlasnya di mulut aja. Ya itu. Jadi perbedaan ya itu yang harus kita ini, hati itu menjadi pokok ya. Meskipun dia ngomong ikhlas kok ikhlas, hatinya nggak ikhlas ya ini ya, karena sumber keikhlasan tuh hati. Iya benar sih, itu hati nggak bisa dibohongin. Yang tahu kita tahu kita. Makanya ukuran keikhlasan ya kita yang harus mengukur diri kita sendiri. Jangan terpengaruh pada orang lain ya. Oke, kecuali kalau dimotivasi pada orang lain, nah itu nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah sahabat. Tadi udah banyak banget ya pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Anik ya Yud ya. Bermanfaat semua. Iya, bermanfaat semua dan itu menjawab rata-rata ya permasalahan kita sehari-hari betul. Mulai dari zakat klasik nih, zakat kontemporer, tadi fidyah, betul, terus juga sedekah. Nah, jika ada pertanyaan lebih banyak, mungkin sahabat bisa tulis di sini di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh admin Zakat Sukses atau Ustadz Anik di next episode ya Ustadz ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di penghujung sesi podcast Duduk Bareng Ustadz. Saya Pria dan saya Yuda. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Dadah. Sini duduk bareng ZS.